Panjenengan masih mau nantang saya? Tetep toh Gus, nanti habis lebaran Gus, nanti tetep jenengan tak samperin lagi, tak tantang nanti Gus. Oh, jadi jenengan masih penasaran sama saya? Tetep toh Gus, tetep penasaran Gus. Kiranya habis lebaran Gusnya suruh buktikan apa ini, nanti biar tak wakilin saya dari Pekalongan ini, tak datang ke sana nanti ya. Kalau kamu nggak ngerasain, ya kamu nggak akan bisa berkata apa-apa. Coba kamu orang-orang yang sakit itu, yang perutnya membesar, terus ada yang sampai mau bunuh diri, sering ada ledakan di atap rumahnya, ada yang sudah berobat ke dokter sampai habis puluhan juta, nggak ada perbedaannya karena memang bukan penyakit medis. Itu yang ngerasain gimana? Kamu nggak ngerasain, makanya kamu bisa ngomong. Coba kalau yang ngerasain. Bukan berarti kalau kamu nggak tahu terus nggak ada. Bukan berarti kalau kamu tuh nggak ngerasain itu nggak ada. Kamu belum aja. Tapi ya saya nggak ngedoain kamu dapat kayak gitu, enggak sih. Kalau yang sampean ketahui Kang Denmas ini, yang sampean ketahui ya, bukan tobol-tobolan ataupun halu ya. Sampean lihat auranya Mbak Official ini gimana auranya? Ini tasbih yang pesen sorban yang belum kekirim, coba konfirmasi ke saya. Bisa ini nggak pakai ini nggak video, bisa nggak? Aku join live kok ditombol. Pakai anu ini loh, pakai apa namanya? Video itu apa sih, gimana sih caranya? Apa sih? Terang ini. On cam. Ayo on cam. On cam. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Prada Najar ini gimana? Tadi gimana? Panjenengan pesen figura gitu ta? Kalau sing derek gemblengan iku lek Gus, dereng dikirim figurane sing jenengan sukani kok. Oh. Itu medianya belum dikirim atau belum sampai? Belum sampai ya, Le, coba Le. Dereng dikirim. Ora kena video. Kalau sing lain Cepu. Oh, yang dari Cepu. Siap. Mas Riki dicatat ya, Kang Prada Najar yang dari Cepu. Nanti medianya dikirim ya. Oke, siap. Cepunya mana, Mas? Matur suwun banget. Oke, Kang Prada Najar siap. Halo, Rik. Gus sing Mbah Suyuti kapan, Gus? Oh, jenengan kok ngertos? Yang kula sing derek jenengan nih kok. Ya, insyaallah mangke. Tak sampune wangsul saking Banyuwangi. Saking Alas Purwa mangke sekolah insyaallah teng Abah mangke. Nggih, Insyaallah. Nggih. Jenengan cedak saking dalamnya, Bah. Nggih telah. Siap. Kula sing derek Jenengan kok lek Gus, derek gemblengan kok lek. Oh, siap. Salam nih damel beliau nggih. Sampeyan sowan mriko dereng. Nggih, nuwun Gus. Oh, siap. Siap Kang Abi dan Nazar, Prada Nazar. Jane nggih pengen merkomple nyuwun gemblengan meleh. Oh, siap. Tapi kalau isin nih Gus. Siap, insyaallah siap. Ini ada yang mau naik lagi ya, monggo naik, tidak apa-apa. Tidak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Mas. Nggih, hampir mriki Gus, Pekalongan Gus. Pekalongan.
Siap. Tembak Panjenengan Gus. masih mau nantang saya? Tetep toh Gus, nanti habis lebaran Gus, nanti tetep nyenengan tak samperin lagi, tak tantang nanti Gus. Oh, jadi jenengan pamit Rian. jenengan masih penasaran sama saya? Tetep toh Gus, tetep penasaran Gus. Ya, Ya, monggo, monggo. Monggo kerja. nanti insya Allah nanti Tapi yang habis jelas lebaran ini yang ya. Yang jelas semuanya harus hatinya harus tetap usul kepada Allah. tetap. Bahwa kita ini semuanya hanya sekedar perantara saja. Tidak ada kemampuan apapun di dalam diri manusia itu. Kamber Pekalongan Gus makan naik undur Gus. Kamber Pekalongan naik undur. Siap, siap, Salam. siap. Rencang-rencang. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang penting hatinya tetap usul kepada Allah bahwa semuanya hanya sekedar sarana saja. Biar akhirnya tidak tindik, biar akhirnya tidak gampang nesuan, nggak gampang baperan, Siap. dan bisa siap. tenang. Amin, mudah-mudahan Gus. Apa sak oleh nih? Ya, Sampun dugi pundi niki panjenengan Gus? Kowe tak surung karo. saya sekarang sudah sampai di Kediri. Oh, baru sampai. Saya mau membongkar perdukunan yang ada di Lampung. Mantap, 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 mantap. Kalau itu nanti habis lebaran insya Allah Gus. Insya Allah nanti tak kesana. Iyalah, apapun yang jenengan lakukan, yang penting mencari niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Yang amin. penting apa? Yang penting untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa ilmu yang namanya gaib itu ya ada. Walaupun itu bukan untuk kesombongan, tetapi yang jelas ada tuntunan di setiap tontonan. Betul Gus, itu yang kita harapkan juga begitu Gus, kalian memberikan edukasi ke masyarakat Gus. Iya, sudah nggak apa-apa, lakukan saja. Pokoknya turutin hatinya jenengan. Gerakku adalah gerak batinku. Wis, nggak usah bimbang, nggak usah pelimpan, nggak usah nggak enakan. Wis, lakukan yang terbaik. Ikutin hatinya. Ya. Nah, petunjuk di dalam hati itu kalau di dalam ilmu tasawuf disebut dengan khawatir robaniyah. Itu di dalam hati kita. Nah, di dalam hati kita itu ada fuad yang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kitab teles di dalam hati kita itu. Ya, guru sejati itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Kan nggak usah bingung dengan kehidupan. Betul. Sing tenang. Tolong Gus, aku naikin ya weh, tak naik. Siapa ini? Siapa? Official Rebi. Ayo naik. Mau debat sama saya ya nggak apa-apa. Ayo. Bahas masalah apa? Lebaran kok debat Gus. Oh iya, aja. Aja aku tidak nohon. Assalamualaikum Lebaran warahmatullahi libur dulu debatnya wabarakatuh. Gus. On cam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam. Oke. Aris Jafi, makasih. Nggih. Mana jarum di kelapa Gus? Apa jenengan nggak ngelihat kemarin di video terbaru saya? Ada orang minta pembuktian, saya suruh bawa kelapa sendiri ya. Memang nggak ada apa-apanya, memang nggak ada yang mau dibuktikan. Apanya mau dibuktikan? Mau sakit aja enggak kok. Mau sakit aja enggak, apanya mau dibuktikan? Teman-teman gitu. kiranya habis lebaran, Gusnya suruh buktikan apa ini nanti biar tak wakilin saya dari Pekalongan ini tak datang ke sana nanti aku. Ini kemarin ada yang datang ke pondok saya, iya kan? Tapi bukan Kang Denmas ini, orang lain. Kemarin videonya sudah ada kan? Dia minta dibuktikan. Loh, yang mau dibuktikan apa? Kalau semuanya kita itu ya menghilangkan suatu kotoran. Lah kalau kotorannya nggak ada, yang dibuktikan apanya?
Makanya kemarin tak ketawain aja. Lucu kamu itu nggak ngerti ilmunya tapi ngomong. Kan begitu. Kalau kamu nggak ngerasain, ya kamu nggak akan bisa berkata apa-apa. Coba kamu orang-orang yang sakit itu yang perutnya membesar, terus ada yang sampai mau bunuh diri, sering ada ledakan di atap rumahnya, ada yang sudah berobat ke dokter sampai habis puluhan juta nggak ada perbedaannya karena memang bukan penyakit medis. Itu yang ngerasain gimana? Kamu nggak ngerasain makanya kamu bisa ngomong. Coba kalau yang ngerasain. Bukan berarti kalau kamu nggak tahu terus nggak ada. Bukan berarti kalau kamu tuh nggak ngerasain itu nggak ada. Kamu belum aja. Tapi ya saya nggak ngedoain kamu dapat kayak gitu, enggak sih. Cuman kan yang gini loh. Hidup itu kan berpasangan. Jadi jangan bilang gaib itu nggak ada. Ada susah, ada senang, ada siang, ada malam, ada pria, ada lelaki, ada gelap, ada terang, kan kayak begitu, udah jelas segitu. Jadi jangan kayak kamu nggak apa-apa, kamu nggak pernah sakit yang kayak gitu, yang sakit kayak gitu kayak gimana, ya kan? Iya. Bahkan saya ini kemarin tuh ada kan videonya, cek di YouTube saya itu diundang ngobatin orang yang punya rumah sakit, bukan cuma dokter, profesor yang punya rumah sakit terbesar di Pamekasan itu berobat di saya. Dia itu sudah dibawa ke Amerika, sudah dibawa ke Singapura. Tetap aja sakit-sakitan. Kalau mau tidur itu sampai minum obat tuh secepuk segini, sampai rambutnya tuh brodol. Pengobatan di rumah hanya saya obati dengan kunir, terus dengan sapu lidi. Alhamdulillah sembuh dengan izin Allah. Tapi yang menyembuhkan Allah. Ya tapi nggak apa-apa lah, orang mau bicara seperti apapun nggak apa-apa, karena memang belum merasakan hal yang kayak gitu. Kalau yang sudah merasakan itu kita kasihan lah, kayak gitu. Joko Poleng pengen ngobrol katanya Gus. Pengen Joko Poleng. Joko Poleng. Ayo naik lah, naik. Ayo naik sini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Rahayu Nggih. Gus. Rahayu barakallah. Nanti saya tanggal 3 Syawal itu saya ke Alas Purwo. Saya ke Alas Purwo sekitar Alas Purwo mungkin sekitar 7 hari lah. Nanti habis itu saya ke Jawa Tengah, ke tempat Abbas Syuti Al-Ghazali. Lebih ke Alas Purwo dulu. Udah dari Jawa Tengah, Gus. Brebes, siap. Jawa Tengah. Alhamdulillah, salam seduluran. Iya, terima kasih ya Gus. Ini keluarga Karena memang bulan ya sakit-sakitan terus gitu. sakit-sakitan terus. Memang Terus sudah kelihatan. Coba tanya ke Kang Denmas ini. Kalau yang sampean ketahui Kang Denmas ini, yang sampean ketahui ya, bukan dobol-dobolan ataupun halu ya. Sampean lihat auranya Mbak Official ini gimana auranya? Apa berarti? Ini Kang Denmas ini nge-lag ya? Nge-lag ya? Lama sana apa cari mau Kayak suami setru. Ya nanti dulu Mbak Official gini. Kalau kita pengobatan saya itu, pasien nggak boleh bercerita ke saya. Biar nanti kita yang menjelaskan aja. Oke, siap. Makasih. Oke. Kang Denmas, yang Ya, sampean rasakan ini Mbak Rebecca ini bagaimana yang sampean rasakan? nih Joko Poleng lagi mendeteksi nih. Wah, itu ada energi negatifnya itu Gus. Sakit Gus. Iya. Kalau tidur pasti itu sering itu kaget-kaget sama kayak mau jatuh gitu Gus. Tanya aja Gus itu. Ya Gus. Iya. Ya Bun. Iya, jadi gini kalau menurut saya semua penyakit baik itu penyakit karena ain, baik itu penyakit karena tempat nasab tidak taat maupun maksiat ataupun penyakit karena sihir, semuanya pasti ada jalannya. Jalannya yang masuk di dalam diri Mbak Rebecca ini adalah masuknya dari kesedihan. Jadi jalan masuknya suatu penyakit itu yang pertama ada yang dari al-ghadab yaitu marah. Yang kedua dari alladzi yuwaswisu fi sudurina similal jinnati wan waswas. Dan yang ketiga dari sedih. Ini salah satu penyakit yang masuk ke dalam ini karena kesedihan. Jadi yang pertama ini hatinya harus tenang. Usia betul.
Yang pertama hatinya harus tenang dulu. Gitu ya, Gus. Terima Terima kasih. Emang jauh dari keluarga, Gus. Sekarang di Taiwan. Sekarang di Taiwan. Sekarang berada di Taiwan. Iya. Namanya Taiwan. bekerja ya niat untuk ibadah untuk keluarganya. Amin. Insya Allah, Gus. Dan ini yang di rumah nanti diusahakan untuk disiapkan kunir, bacakan Al-Fatihah 7 kali, dan setiap mencuci beras dibacakan Al-Fatihah 7 kali agar falakana disiramkan di rumah. Dan ini pun juga ada gangguannya di rumah. Ya, soalnya deket rumahnya itu deket namanya banyak kayak gitulah pokoknya. Orang-orang itu pada kalau ngambil kayu katanya pada sakit kepada enggak ada gitu. Enggak tahu juga jadinya. Terlalu was-was ya Bun. Iya. Terus keluarga aku tuh sakit-sakitan terus ganti-ganti gitu. Jauh nggak sih rumahnya dari Jenengan, sama-sama Jawa Tengah kan ya? Dan Mas deket Brebes, kan Jawa dari Tengah. situ? Iya. Bunda Banjarharjo. mana Bunda Jawa Tengahnya? Banjarharjo, Malahayu, deket Malahayu. Waduk Malahayu. Deket. Oh, daerah ini ya, daerah mana itu namanya? Selatan ya? Banjarharjo Iya. ke barat. Iya. Kalau Tapi saya Sunda. Pekalongan, Bun. Oh, Pekalongan ke sana lagi. Ya, kalau saya Bunda ke barat. Pekalongan, alhamdulillah satu desa sama Abah Lutfi. Ya. Gitu. Itu kalau Waduk Malayu itu berarti kan masih ke selatan ya, selatan barat ya. Iya, iya. Tapi kita mah ke sananya lagi, ke baratnya lagi gitu. Ke baratnya deket Ciledug, Cirebon, deket ke situ. Iya, saya tahu. Lokasinya tahu itu posisinya kan masuk ke selatan, ke dalam itu. Ya gitu. Itu tadi saran-saran dari Gusnya. Coba Bunda ikutin tuh saran beliau. Barangkali ke Allah mempertemukan Bunda sama beliau untuk malam hari ini di live TikTok ini. Siapa tahu ini adalah jawaban solusi buat Bunda. Insya Allah, alhamdulillah ya Allah ya Rob. Ya karena segala sesuatunya itu kan jodoh Bunda. Artinya kalau Bunda nggak jodoh nggak mungkin malam ini Bunda bisa naik ke roomnya Naik, ya. Gus. Kan gitu. Terima kasih ya Allah. Ya karena segala sesuatunya itu nggak ada sesuatu yang kebetulan Bunda. Iya. Coba Bunda siapin air putih ya, kita doa bersama-sama deh. Dapat salam Gus dari Denayu Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti habis Lebaran Ini sudah. silaturahim lah. Ya, insya Allah itu. Juga nanti teman-teman jamaah di sini juga sebetulnya pengen panjenengan. Kalau Insya Allah kalau pulang pengen ke sana. 60 orang ada Gus, cuma tak pikir kebanyakan kalau 60 orang main ke sana. Insya Allah. Oke, kita fokus doain beliau dulu ya. Betul. Berdoa itu pada intinya adalah menerima semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang Jawa bilang terima ing pandum. Karena setiap Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya, dan semua yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik untuk diri kita. Yang terpenting kita terima, kita ikhlas, dan kita syukur dengan apapun yang Allah berikan. Jangan pernah mengeluh di dalam hidup ini, karena mengeluh hanya akan membuat diri kita sengsara, hanya akan menutup nur cahaya di dalam kehidupan kita. Maka hidup itu yang penting selalu bersyukur supaya pikiran dan hati kita itu tenang dan senang. Kalau pikiran kita itu tenang dan senang, maka kita akan selalu bahagia dan sehat jiwa raganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Intinya wis diterima saja, dan kita cukup berusaha semaksimal mungkin. Masa hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Setiap kesulitan itu pasti ada barokahnya, pasti ada hikmahnya. Insyaallah. Semua senang maupun susah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Susah ya dari Allah, senang ya dari Allah. Ya. Yang penting lillahi ta'ala saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultanu Auliya Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhosa Kolaini. Ila asaqalaini. Ya Saykho Ya Saiko Sakolaini. Sakolaini. Ya Kutub Ya Kutub. Barabani. Ya Robbani. Ya Ghausas Ya Gaushash. Tomadoni. Ramadoni. Ya Mahmubas Ya Mapusas. Subhani. Subhani. Ya Mukhidi Ya Muhidi. Aba Muhammadin Aba Muhammadin. Sayyidina Sayyidina. Syekh Abdul Qadir Sahibul Qadir. Jailani Jailani. Agisni Agisni. Agisni Agisni. Agisni Agisni. Wa Amidani Awabinadani. Fi Qadai Pikodoi. Hajati Hajati. Wa Yaqadiyal Wayakodial. Hajat Hajat. Wa Yaqadiyal Ayakodial. Hajat Hajat. Wa Yaqadiyal Ayakodial. Hajat. Hajat. Ya Allah ya Rabbi. 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 Hamba meminta Hamba meminta nyebarnya, lebarnya, barokahnya barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Tuhan Abdul Qadir Jailani. Jailani. Semoga cepat hadir ke saya. Cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang. Saya meminta selamat dan tenang. Dan saya meminta ya Allah. Saya meminta dan ya Allah. Sebutkan hajatnya dalam hati, mata terpejam, lidah ditekuk ke atas. Bismillah, bismillah, bismillah. Sampai pikirkan Allah, 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 Allah 63 kali. Allah, Allah, Allah 63 kali. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turunkan. Allah, 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 Allah. Iya, tadi Ibu Ida saya turunkan biar beliau berpikir. Sebenarnya masalah yang ada di dalam diri beliau itu salah satu diakibatkan oleh tempat. Jadi suatu masalah mengenai diri kita itu bisa yang karena nasab itu keturunan. Jadi kayak contoh mungkin bapaknya atau kakeknya mengalami gangguan jiwa itu kan biasanya juga anak turunnya yang mengalami gangguan jiwa. Atau secara genetiknya mungkin bapak ibunya punya penyakit gula darah. Itu anaknya pun juga rentan terkena penyakit gula darah. Itu namanya nasab. Ada yang karena tempat. Ada tempat itu bisa karena pernah keguguran, ketrekan. Saya pernah mengalami sebuah kejadian ya. Saya suruh ngerukyah rumah gitu, orangnya sering pusing kepalanya. Nggak taunya ada salah satu pihak keluarganya dulu yang pernah hamil gitu, auzubillahi min dzalik. Beliau itu keguguran tapi tidak berasa.
Ya waktu pipis kayak gitu itu keguguran dan bayinya masuk ke septic tank kan, masih berupa darah itu kan. Nah, itu pun juga ternyata minta disempurnakan. Makanya sakit-sakitan terus satu keluarga itu. Itu salah satunya seperti itu. Ada juga yang karena tidak taat maupun karena maksiat juga ada. Nah, khusus untuk ibunya tadi sebenarnya karena tempat. Maka yang penting hal lakukan seperti itu salah satunya ngelusur tanah. Itu perlu dilakukan sebenarnya. Tapi karena posisinya beliau sekarang ada di Taiwan sana, ya yang paling penting sekarang kita doakan saja lah. Ini mudah-mudahan Gus. Ya terkadang ini juga apa namanya karena keyakinannya itu sudah percaya tentang tanggal semacam itu akhirnya terbawa juga terkadang. Gimana? Terkadang mungkin beliau itu mempunyai keyakinan, kepercayaannya itu diganggu oleh bangsa-bangsa Los atau apa bangsa Jin, sehingga dia tersugesti dan bisa terjadi semacam itu. Sebenarnya keyakinan itu letaknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika keyakinannya tidak kepada Allah, pasti hidupnya tidak akan tenang. Iya. Insya Allah nanti Siap. Insya Allah nanti habis Lebaran kalau udah ini Pak kesana nanti. Monggo. Yang penting niat untuk silaturahmi. Betul. Ayo. Oke, monggo dilajeng Gus. Terima kasih banyak sudah mengizinkan saya naik Gus. Salam kagem semuanya. Pak mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad